Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam kami perlu Engkau Tuhan, tiap jam dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Yes, setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oh ya Tuhan, tiap jam. Seberapa banyak kita yang perlu Tuhan, boleh lambaikan tanganmu, angkat kedua tanganmu bersama-sama. Katakan, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri dalam hidup ini, sebab hanya tangan-Mu lah yang menyertai, yang memberikan damai sejahtera penuh dalam hidup ini. Kami butuh Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Di Kau kami perlukan Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kami sembah Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Di Kau kami perlukan Tuhan. Kami datang padamu Yesus. Berkati kami. Katakan, setiap jam. Setiap jam, ya Tuhan. Di
Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkati setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Mari sembah, kami perlu Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami perlu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Buat damai sejahtera yang Kau berikan buat hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Syukur, syukur. Oh Yesus, ini kami, lebih lagi kami menyembah-Mu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, biarlah di sisa hidup kami ini Kau pakai selagi kami mampu Tuhan, untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu, orang-orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami bukan saja memberikan persembahan, tetapi kami juga memberikan diri kami yang kudus, hidup kami sebagai persembahan yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah kami diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan, saudara dipersilakan untuk duduk. Saudara, pada malam hari ini saya mau share kepada kita semua tentang diam itu adalah dosa. Saudara coba tolong ditayangkan judulnya, diam itu dosa. Memukul orang dosa, menipu orang dosa, memfitnah orang dosa, merampok dosa, berbuat curang dosa. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa diam itu dalam kondisi tertentu dosa juga, saudara. Diam di dalam kondisi tertentu adalah sebuah dosa. Nah, nanti kita akan lihat bahwa di dalam sebuah kondisi tertentu, ternyata diam itu tidak baik dan ada konsekuensinya di dunia maupun nanti di dalam kekekalan. Diam itu bisa berakibat fatal untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Nah, di dalam kondisi seperti apakah bahwa diam itu adalah dosa dan bersalah? Kita akan lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia diam, ia berdosa. Saya ulangin lagi. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah bilang sama kita waktu orang berbuat jahat kepada kamu, kamu diam aja, kamu gak usah membalas. Tuhan gak pernah bilang seperti itu. Tetapi dia bahkan mengajarkan bahwa ketika orang berbuat yang tidak baik kepada kita gak boleh diam. Kita harus membalas dengan sebuah kebaikan, saudara.
Diam itu nggak baik saudara ketika kita tahu bahwa ada sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan. Esther itu adalah wanita Yahudi yang menjadi ratu di sebuah pemerintahan kerajaan Persia pada zaman dulu. Dan pada waktu itu suatu saat seorang pembesar kerajaan bernama Haman berniat melenyapkan seluruh orang Israel yang ada di kerajaan Persia, termasuk Esther, Mordekai dan seluruh orang Israel yang tinggal di tempat itu. Nah, Mordekai paman Esther mengetahui rencana itu. Dan dia bilang sama Esther, kamu harus bilang kepada raja karena kamu adalah ratu. Tetapi bilang kepada raja, ketemu raja pada waktu itu tanpa diundang, itu sama dengan sebuah tindakan bunuh diri saudara. Ada sebuah risiko besar. Jadi kalau saya jadi Esther, diam itu kadang lebih baik. Tidak perlu mengambil risiko itu. Kita akan lihat risikonya apa jikalau orang pada waktu itu ketemu raja tanpa diundang saudara. Kita lihat di dalam Esther 4 ayat yang ke-11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Esther ngomong begitu sama Mordekai. Jadi ada sebuah risiko besar saudara kalau sampai Esther menyampaikan rencana jahat Haman kepada raja pada waktu itu. Dan kemudian Mordekai ngomong begini pada ayat 13 dan 14. Maka Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dan akhirnya kita mengerti bahwa Esther memberanikan diri dia menghadap raja. Dan akhirnya rencana Haman terbongkar, Haman yang digantung dan semua bangsa Israel diselamatkan. Dari kisah ini kita belajar Bapak Ibu bahwa ketika ada sebuah peristiwa yang sedang terjadi yang tidak baik, kadang dengan kita diam, kita akan membahayakan diri kita dan begitu banyak orang lain saudara. Mungkin kita kadang berpikir diam itu gak ada risiko. Salah saudara. Diam itu ada risikonya juga. Coba kalau Esther ini diam, itu bukan cuma orang lain loh saudara. Esther juga bisa dibunuh semua loh. Karena raja difitnah oleh Haman. Bapak Ibu bayangkan jikalau di sebuah perusahaan nih, ada seorang pekerja yang mengerti bahwa atasannya sedang melakukan tindakan korupsi yang berbahaya untuk pekerjaan di tempat di mana dia bekerja. Mungkin dia mikir kalau saya akan laporkan risikonya besar juga. Saya mungkin atasan saya juga tidak akan percaya, malah saya akan mungkin dipindahkan dengan berbagai risiko. Tetapi dia mikir diam juga bukan berarti aman saudara. Karena atasan selevel dia yang sedang korupsi ini sedang membahayakan perusahaannya. Kalau diterus-teruskan perusahaannya bangkrut, dia juga kena efeknya. Akhirnya apa? Dia memberanikan diri, dia memutuskan untuk melapor kepada atasan yang lebih atas lagi perihal pimpinannya. Dan akhirnya kerugian yang lebih besar dari perusahaan itu bisa dicegah saudara. Karena apa? Orang itu berani ambil resiko untuk melaporkan perbuatan tidak baik pemimpinnya kepada atasannya yang paling atas. Saya dulu punya usaha juga dan saya paling keki Bapak Ibu. Kalau ada satu karyawan saya yang bikin salah, yang lain diem saudara. Ayo Bapak Ibu gimana? Yang punya perusahaan gimana? Membenarkan nggak diem ini? Kalau ini terjadi pada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya karyawan banyak nih. Satunya berbuat curang tapi yang lainnya diem nggak berani lapor saudara. Marah nggak kita? Marah saudara. Saya keki juga. Jadi ketika kita mengetahui kita bisa melakukan perbuatan baik di dalam situasi yang buruk.
dan kita tidak melakukannya, kita diam, itu dosa. Itu salah. Itu tidak dibenarkan oleh siapapun, saudara. Di dunia ini juga tidak dibenarkan. Di dalam hukum pidana ada konsep yang disebut duty to rescue. Ini adalah kewajiban untuk bertindak atau menolong, di mana seseorang dapat dianggap bersalah dan mendapat sanksi pidana jika mereka menyaksikan sebuah kejahatan atau situasi darurat dan tidak melakukan apapun untuk membantu atau melaporkan kejadian tersebut. Itu duty to rescue, kewajiban untuk bertindak. Artinya kita nggak boleh diem ketika kita melihat orang itu akan celaka atau sebuah peristiwa buruk. Ketika kita cuma diem bahkan tidak melaporkan karena ya mungkin kita takut rugi, takut resikonya, saudara, itu bisa kena hukum pidana, Bapak Ibu. Di beberapa negara undang-undang seperti ini ada dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya di Prancis, saudara, itu kalau kita melihat sebuah peristiwa, misalnya orang hampir celaka dan kita tidak menolong dan itu sampai misalnya terekam CCTV atau diketahui orang lain, itu kita akan mendapat sanksi bukan perdata tapi pidana. Itu di Prancis keras sekali. Di Amerika juga begitu. Nah, tetapi di Amerika itu untungnya di beberapa negara bagian itu ada hukum namanya Good Samaritan Law. Hukum orang Samaria yang baik hati. Artinya ada hukum, ada sebuah payung hukum yang melindungi orang-orang yang akan menolong orang yang sedang ada dalam situasi yang tidak bagus. Supaya diri mereka, orang yang menolong itu juga tidak terkena sebuah risiko yang besar. Ini diambil dari sebuah kisah Alkitab. Seorang Samaria yang baik hati, saudara. Di mana pada waktu itu ada seorang yang dirampok, dipukuli sampai hampir mati di tengah padang gurun. Dan yang pertama lewat adalah seorang imam. Dan akhirnya imam itu hanya lewat saja, tidak mau menolong. Mungkin dia pikir, ini jebakankah? Aku menolong ini bisa perangkap atau bisa menyusahkan aku sendiri. Imam itu lewat, saudara. Dan kemudian yang kedua adalah orang gereja juga, orang Lewi juga yang lewat, saudara. Dan tidak menolong, dan akhirnya yang menolong adalah seorang Samaria yang tidak begitu kenal Tuhan, tapi dia mau menolong orang yang kerampokan itu tentunya dengan segala risikonya. Nah, di beberapa negara di Amerika ada payung hukum untuk melindungi orang-orang yang mengambil resiko untuk menolong orang lain seperti itu, saudara. Kalau di Indonesia tidak secara eksplisit dikatakan bahwa kita harus menolong orang yang dalam kondisi mungkin kita melihat orang itu kecelakaan atau bagaimana, tidak dikatakan secara eksplisit. Tetapi di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 531, di situ dikatakan bahwa barang siapa yang melihat seseorang dalam keadaan bahaya maut dan tidak memberikan bantuan sekedarnya, padahal ia dapat memberikan bantuan itu tanpa membahayakan dirinya atau orang lain, maka dikenakan pidana. Bapak Ibu, kita kembali pada kisah orang Samaria itu. Saya mau tanya pada kita semua nih, saudara. Kalau kita yang lewat di suatu tempat, dan kita lihat orang ada kecelakaan di tengah jalan, kita tolong enggak? Kalau malam tolong enggak? Berarti nolong kita lihat dari cuaca. Kalau siang tolong, pagi tolong, malam enggak tolong, begitu. Loh, saya tanya Bapak Ibu, tolong enggak? Yang bener ah. Saudara, dalam hal seperti ini kita tuh harus berlaku tulus dan cerdik. Artinya cerdik, ya kita harus lihat situasi. Jangan sampai juga itu membahayakan diri kita sendiri. Karena di tengah zaman seperti ini itu berbahaya juga. Tapi misalnya saudara itu terjadi di malam hari. Meskipun kita tidak menolong, kita kan bisa melaporkannya ke polisi, saudara. Atau kita bisa juga nunggu sampai ada beberapa orang yang berhenti di jalan itu, kita 2-3 orang kita tolong orang itu. Kan kita cerdik, saudara. Tapi kita juga tulus menolong orang seperti itu. Mungkin ada beberapa orang ngomong begini, Pak, tetap saya nggak mau tolong. Saya juga menghormati hak saudara untuk berpikir seperti itu. Tapi kalau kita bersikeras
bahwa kita tidak mau menolong orang yang kecelakaan di tengah jalan, takut kita sendiri kena masalah, kena risiko. Oke, saudara pegang prinsip itu nggak apa-apa. Cuman begini, kita harus adil. Lah kalau misalnya itu kita sendiri gimana? Kita yang kecelakaan. Di malam hari, ada orang lewat cuman buka kaca jendela, Tuhan pasti tolong Pak, percaya. Pergi. Loh enggak, kalau kita sendiri yang ada dari situasi seperti itu gimana? Kita membenarkan enggak tindakan diam tidak menolong itu? Tentu tidak. Tapi lucunya kalau itu terjadi pada orang lain, kok ya bisa-bisanya Bapak Ibu. Kita bersikeras dengan alasan apapun untuk tidak membahayakan diri kita sendiri. Coba kalau anak kita yang sedang mengalami kecelakaan di jalan dan akhirnya terjadi sesuatu yang buruk pada dia, padahal kita ngerti sebetulnya tidak perlu terjadi yang buruk itu karena ada orang yang seharusnya di situ bisa menolong, marah nggak kita? Jadi nggak boleh. Diam itu adalah dosa, saudara. Memang kita harus menolong, tapi kita harus menolong dengan tulus dan cerdik, saudara. Lihat keadaannya, lihat situasinya, saudara. Misalnya, saya juga pernah suatu hari saya dalam perjalanan dari Wonosobo ke Purwokerto. Kebetulan kita naik mobil. Nah, tiba-tiba persis di depan kita seorang ibu ditabrak, saudara. Saya dengan teman dari Wonosobo pada waktu itu. Sejenak kita diam, karena di situ banyak orang. Kita kalkulasi begini. Kita tolong, kita dipikir yang nabrak, saudara. Kan umumnya seperti itu. Kita nggak tolong, dosa juga, saudara. Akhirnya kita putuskan, kita berhenti, kita tolong, kita bawa rumah sakit, tapi akhirnya kita bawa beberapa orang di situ sebagai saksi. Nah artinya begini loh, jangan sampai kita tidak tolong, tapi biarlah kita cerdik. Cari upaya-upaya pendukung supaya kita tetap bisa menolong orang itu, saudara. Diam itu dosa. Karena dengan diam itu kita kadang membiarkan sebuah kerusakan kecil itu menjadi besar, Bapak Ibu. Suatu hari ada orang di apartemen, dia lihat dari jendela karena dia bau asap kan, dia lihat kan. Oh ternyata beberapa lantai di bawahnya kamarnya keluar asap, saudara. Dan ada api-api kecil. Dia mikir begini, oh di bawah pasti ada orang dekat situ yang juga berasa pasti akan mengingatkan, dia diam aja. Pasti nanti yang dekat apartemen jendela itu juga pasti akan mengingatkan pemiliknya. Lagi pula apinya kecil, asapnya kecil. Saudara, akhirnya semua orang juga berpikir seperti dia, saudara. Akhirnya nggak ada yang ngomongin, akhirnya api itu menjadi semakin besar dan akhirnya membakar seluruh apartemen termasuk tempatnya dia. Jadi kadang diam itu bukan berarti aman untuk kita loh. Ada sebuah risiko loh. Apalagi konsekuensinya di hadapan Tuhan itu kita berdosa Bapak Ibu. Kita berdosa karena apa? Kita mampu melakukan sesuatu yang baik. Kita mampu menolong tapi kita diam, kita tidak melakukannya. Saudara ingat di dalam kisah hamba yang jahat itu ada yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kepada yang 5 talenta, 2 talenta Tuhan memuji. Hai hambaku yang setia. Yang 5 talenta karena jadi 10 talenta. Yang 2 jadi 4 saudara. Jadi artinya 2 orang ini enggak diem saudara. Mereka bergerak melipat gandakan talenta itu. Tapi ketika pada Tuhan ngomong kepada hamba yang satu yang dikasih 1 talenta. Tuhan ngomong begini, hai hamba yang malas dan jahat. Berarti diam menguburkan talenta itu, diam tidak melakukan padahal dia ngerti kalau dia melipat gandakan itu bisa. Tapi dia diam, dia kubur talenta itu. Tuhan ngomong, hai hamba yang malas dan jahat. Masuk ke neraka saudara. Kaitannya apa dengan kita hari ini? Saya mulai masukin ke dalam gereja Bapak Ibu. Hari ini berbicara sama begini loh. Kalau Bapak Ibu hari ini kita tahu kita bisa berbuat sesuatu yang baik untuk gereja dan kita diem, kita berdosa. Apapun pikirkan Bapak Ibu sendiri. Ketika kita pikir, oh aku kalau bikin begini sebetulnya gereja bisa bagus. Tapi resikonya besar nih. Aku bisa dimusuhin orang apa, aman, diem aja, saudara berdosa. Saudara gak mau ambil resiko. Padahal saudara tahu dengan
berbuat baik itu gereja maju, pelayanan maju. Tapi hanya karena kita tidak mau repot, hanya karena kita tidak mau kena risiko, tidak populer di depan orang, akhirnya kita diam aja, ya udah diamilah, biarinlah. Dosa Bapak Ibu. Itu dosa saudara. Diam tidak selamanya aman saudara. Dalam kondisi tertentu, yaitu ketika kita tahu tentang sesuatu yang baik dan kita diam tidak melakukannya. Aduh Bapak Ibu, itu jahat banget saudara. Itu dosa banget. Saudara gak perlu berbuat yang jahat. Tapi ketika saudara tahu yang baik dan tidak dilakukan, itu jahatnya minta ampun. Itu dosa saudara. Bahkan ketika kita berbuat baik, orang tetap membalas dengan kejahatan, kita kemudian berhenti berbuat baik, itu dosa. Suatu hari, ada seorang muda bertanya kepada seorang tua yang baik hati yang suka menolong orang. Dia tanya begini, Pak, kenapa kamu selalu menolong orang? Padahal kamu ngerti tidak semua orang yang kamu tolong membalas kamu dengan kebaikan. Saya tahu sendiri, banyak orang yang kamu tolong itu membalas kamu dengan kejahatan. Orang tua itu ngomong begini, loh menolong orang itu kan perbuatan baik. Kenapa harus berhenti? Menolong orang itu berbuat baik, itu keputusan saya. Tapi ketika orang mau membalas dengan perbuatan jahat, itu keputusan mereka. Saya tidak harus berhenti berbuat baik, saya tidak harus berhenti menolong orang. Ketika orang membalas perbuatan baik saya dengan kejahatan, itu resiko. Dari awal saya juga ngerti bahwa kita mau berbuat jahat ada resikonya, berbuat baik pun ada resikonya juga. Saudara, ini berapa hari yang lalu kita kan sudah menyelesaikan Pentakosta tuh. 50 hari, di mana 10 hari Tuhan Yesus menyuruh muridnya menunggu di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus kan. Sebelum naik dia ngomong bahwa kita harus memberitakan Injil kan. Betul kan saudara? Dan dia ngomong begini, sebelum Roh Kudus itu turun kamu tidak boleh memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu berat, berhadapan dengan setan, kuasa jahat. Makanya harus ada kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang diperlengkapkan untuk kita. Dia ngomong, kamu pokoknya nggak boleh keluar dari loteng Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuat kuasa dari yang atas itu. Artinya apa saudara? Hari ini juga di pundak kita Bapak Ibu, itu ada sebuah tugas di mana Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan senjatanya yang ampuh, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik yang beresiko untuk kita. Saya ulangin lagi, memberitakan Injil jadi saksi Tuhan, memberitakan kebenaran kepada orang berdosa, itu sesuatu hal yang beresiko saudara. Kita bisa dipukul, dibunuh, kita bisa dimusuhin, seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita memilih diam, oh Bapak Ibu lihat, saya akan perlihatkan ayat-ayatnya. Itu semua adalah tentang berhubungan dengan apa yang saya katakan tadi. Bahwa ternyata diam itu bukan hanya dosa di dunia, tetapi dosa yang berakibat kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Serius nih. Ternyata diam untuk tidak memberitakan Injil, itu membuat kita akan ada di satu tempat yang namanya neraka Bapak Ibu. Kita mulai pelan-pelan ya. Di dalam Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat supaya ia tetap hidup. Oke. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kenapa kamu gak memperingatkan dia? Kamu ngerti kebenaran, kenapa kamu diem? Kamu ngerti dia akan masuk neraka, kenapa kamu diem? Oke, orang itu akan mati di dalam kesalahannya. Tapi tunggu dulu, pertanggungjawaban atas nyawanya akan diminta Tuhan dari kita saudara. Jangan main-main saudara. Kita lihat ayat yang selanjutnya 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalehannya.
tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kita telah menyelamatkan nyawa kita sendiri karena kita tidak diam. Kita mengambil resiko untuk memberitahukan kepada orang jahat itu kebenaran, kamu salah, kamu bertobat. Itu resikonya memang besar. Orang jahat itu bisa bunuh kita bisa celaka, dia bisa jadi musuh kita dan lain-lainnya. Tapi kalau kita diam bukan berarti kita baik-baik saja. Kita akan celaka saudara. Tapi kalau kita sudah ngomong, orang jahat itu gak mau bertobat. Tuhan ngomong, dia akan mati dalam kesalahannya. Tapi kita sudah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Roh Kudusnya sudah ada pada kita. Tapi seringkali kita diem Bapak Ibu. Kita diem aja. Ini saya bukan berbicara memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Saya tidak ngomong seperti itu. Karena saya percaya sebuah kebenaran bahwa akan banyak orang percaya tidak selamat. Makanya Injil yang pertama harus diberitakan bukan kepada orang yang tidak kenal Tuhan, justru kepada orang yang kenal Tuhan. Coba tolong ditayangkan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, perhatikan. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Itu tempat bait Allah loh. Seluruh kota itu kenal Tuhan semua loh. Ngapain sih Injil diberitakan di situ? Ngapain Bapak Ibu? Diberitakan aja untuk orang yang gak kenal Tuhan supaya selamat. Saudara lihat dulu prioritasnya di mana? Kepada orang Kristen sendiri, orang yang kenal Tuhan. Karena banyak orang kenal Tuhan tidak akan selamat karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Mereka hanya hidup agamawi saja saudara. Tidak ada kebenarannya. Baru kemudian mana? Yudea. Yudea adalah kota di mana ya mereka mengenal Tuhan tapi tidak semilitan di Yerusalem saudara. Baru kemudian di mana saudara? Samaria yang sedikit sekali mengenal Tuhan. Memang orang campuran kawin silang antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Tetapi mereka kebanyakan tidak percaya. Dan kemudian yang terakhir mana? Sampai ke ujung dunia. Artinya orang yang tidak percaya Tuhan itu urusan belakang. Yang Tuhan mau urus itu adalah orang yang sudah percaya dulu. Makanya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 saudara akan lihat. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri, pada gereja, orang yang kenal Tuhan yang harus pertama-tama dihakimi. Saya pikir ini jelas untuk kita semua, tidak perlu ditafsirkan yang lain. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita orang percaya, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Jadi orang tidak percaya itu urusan belakang saudara. Hari ini kita orang percaya, kita harus diselamatkan dulu. Karena sebagian besar orang percaya tidak hidup di dalam kebenaran. Makanya ketika kita melihat orang percaya hidup dalam dosa, dan kita tidak mau memberitahukan, ya tadi saudara ngerti kan di dalam Yesaya 3 ayat 18 sampai 19 kan. Risikonya seperti apa saudara? Orang itu gini loh Bapak Ibu, kadang kita salah itu kita gak ngerti kalau kita salah. Harus ada teman, sahabat kita atau apa yang memang berani ambil risiko untuk kita bilang kita salah. Betul gak saudara? Seorang sahabat menegur dengan keras. Tapi seorang musuh mencium dengan berlimpah-limpah, itu kitab Amsal. Jadi sudahlah. Kenapa orang itu menjilat, mencium? Karena mereka gak mau ambil risiko. Menegur orang berdosa itu kita bisa dimusuhin saudara. Tapi kalau gak ada yang bilang, terus yang bertobat itu siapa, bagaimana caranya? Makanya Paulus ngomong begini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri sebab itu adalah keharusan bagiku. Karena diam itu dosa saudara. Makanya Bapak Ibu resapi kata-kata yang terakhir ini di bagian bawah ini saudara. Saudara resapkan sebentar. Saya kasih waktu 4, 5, 6 detik. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Paulus ngomong begini loh. Celakalah aku jika aku diam tidak memberitakan Injil. Betul nggak saudara? Salah ini. Karena sebetulnya kalau kita diam tidak memberitakan Injil, itu kemungkinan kita celaka lebih kecil saudara. Justru waktu kita memberitakan Injil, itu kita bisa diracun orang, kita bisa dibunuh orang, kita bisa kecelakaan di perjalanan darat, laut, udara. Ada sebuah risiko besar ketika kita memberitakan Injil. Tapi perhatikan kata-kata Paulus, dia justru ngomong, celakalah kalau aku diam di rumah tidak memberitakan Injil. Paulus mengerti orang memberitakan Injil itu bisa celaka, bisa mati. Tapi kenapa dia bilang celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, jika aku diam? Karena dia mengerti jikalau dia diam, dia tidak memberitakan Injil, ada sebuah celaka lagi yang lebih menakutkan daripada celaka ketika dia memberitakan Injil. Celaka seperti apa? Kita akan lihat sama-sama saudara. Markus 8 ayat 35 sampai 38. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi banyak orang diem, tidak mau memberitakan Injil untuk menyelamatkan nyawanya. Supaya ia selamat, gak ada risiko. Tapi Tuhan ngomong, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Kok bisa? Itu yang tadi saya maksud. Waktu kita memberitakan Injil ada sebuah risiko. Sama seperti kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, ada sebuah risiko saudara. Tetapi jika kita diam, oh saudara, ada sebuah resiko yang lebih besar lagi saudara. Yaitu apa? Saudara lihat. Mungkin kita memberitakan Injil kita bisa mati. Tapi tidak apa-apa. Kita mati kehilangan nyawa karena kita memberitakan Injil. Justru kita menyelamatkan nyawa kita di kekekalan. Tapi mungkin hari ini kita diam Bapak Ibu. Kita santai di rumah. Kita tidak memberitakan Injil, memberitakan kebenaran itu. Di dunia kita selamat. Tapi nanti kita akan kehilangan nyawa kita di dalam kekekalan. Kita lanjutkan ayat yang tadi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? 37. Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringin malaikat-malaikat kudus. Tuhan tidak akan bersaksi tentang kita saudara. Hari ini kalau kita diam karena mungkin kita malu atau kita takut sebuah risiko karena kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang hidup berdosa, orang-orang Kristen ini. Saya ngomong, gak apa-apa. Di dunia kita akan baik-baik saja. Kita akan tidak kehilangan nyawa kita. Tapi nanti di kekekalan kita akan kehilangan nyawa kita saudara. Kadang kita mikir begini Bapak Ibu. Neraka itu Pak, neraka itu tempatnya penyembah berhala. Neraka itu tempatnya perampok Pak. Neraka itu tempatnya orang-orang murtad Pak. Tunggu dulu. Itu ya. Tapi ada satu lagi tempat di neraka dan urutannya pertama. Itu adalah untuk orang-orang pendiam. Orang-orang yang takut untuk ambil risiko memberitakan Injil. Kita lihat ayatnya saudara. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut. Penakut dari apa? Itu tadi saudara. Orang-orang yang diam. Takut untuk memberitakan Injil. Takut apa? Saudara memberitakan Injil. Takut kehilangan waktu. Takut kehilangan uang. Takut kehilangan nyawa. Saudara. Bapak Ibu saya mau tanya begini nih. Kayaknya ada sebuah situasi yang tidak beres untuk kita hari ini. Kita takut kehilangan uang untuk memberitakan Injil. Untuk melayani Tuhan. Istri kita larang kita, Pah jangan Pah, nanti Papa keluar banyak uang untuk ini, untuk itu. Tapi banyak dari kita tidak takut kehilangan uang untuk hal-hal yang lain saudara.
Banyak orang takut mati untuk memberitakan Injil. Tapi banyak orang tidak takut mati untuk hidup dalam dosa. Betul gak saudara? Tanya tuh Pak Henry dan saya. Dulu waktu kami pakai narkoba. Aduh, mati gak ada dalam kamus hidup kami. Betul ya Pak Henry ya? Gak ada takutnya saudara. Overdosis biasa. Itu saya pemakai. Pak Henry juga. Biar ada temennya saudara. Dulu kita gak pernah takut mati. Tapi hari ini kadang ketika melayani Tuhan, kita bisa mikir begini loh. Ntar takut mati nih, pesawat jatuh gimana nih. Ntar diracun orang bagaimana sih. Coba bayangin saudara. Dulu kalau untuk dosa gak takut mati saudara. Sekarang untuk pemberitaan Injil, untuk pelayanan takut mati. Saya dulu suka judi. Aduh Bapak Ibu, kalau dulu waktu kita judi gak ada takut kalah, gak ada takut kehabisan uang saudara. Gak ada, selon aja kita kalau judi saudara. Hari ini jujur, ketika saya melayani Tuhan memberitakan Injil. Kadang ketakutan untuk kehabisan uang itu ada juga saudara. Lucu ya. Nah ini yang bikin Tuhan akan marah sama kita. Kalau untuk dosa kita tidak ada takut, tapi untuk suatu kebaikan kita takut saudara. Dulu saya kalau hidup dalam dosa gak takut kehilangan waktu saudara Bapak Ibu. Dugem pulang malam, berangkat Jumat, balik Senin. Gak pernah takut kehabisan waktu. Hari ini loh bisa-bisanya. Waktu saya melayani Tuhan kadang terpikir begini, jangan terlalu ini nekat pelayanannya. Nanti kamu gak ada waktu loh untuk kamu sendiri. Coba saudara bayangin, itu bisa kita pikirkan seperti itu. Tapi hari ini ketika kita melayani Tuhan banyak orang takut kehilangan waktu. Tapi dulu gak pernah takut kehilangan waktu ketika hidup dalam dosa. Betul gak Bapak Ibu? Betul sekali saudara. Kita lanjutkan ayatnya tadi belum selesai. Kitab Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya urutannya kedua saudara. Yang penakut, yang pendiam. Yang diam tidak memberitakan Injil urutannya pertama. Orang-orang keji nomor 3. Orang pembunuh nomor 4. Orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala. Dan semua pendusta. Saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Diam tidak selamanya aman untuk kita. Ketika kita mengetahui sesuatu yang baik dan kita diam, di dunia pun kita kena sanksi pidana saudara. Ada hukum pidana yang akan menjerat kita ketika kita melihat kita tidak bisa menolong orang yang sedang kecelakaan padahal kita mampu dan itu tidak membahayakan diri kita dan orang lain tapi kita memilih diam, kita akan dikenakan tindakan pidana. Bapak Ibu, hari ini gak boleh diam ketika kita tahu sesuatu yang baik. Resikonya ada, saya ngerti resikonya ada. Tetapi akan lebih berisiko lagi ketika kita memilih diam. Ada sebuah kejahatan lagi ketika diam. Akan dijelaskan oleh sebuah ilustrasi. Si A kerjasama dengan si B punya sebuah perusahaan. Tapi si A adalah seorang investor, dia silent partner. Artinya dia tidak ikut mengurusi perusahaan itu. Temennya, partnernya si B yang mengurusi usaha itu. Suatu hari si A ngerti bahwa si B ini hidup dalam dosa. Sama-sama orang Kristen. Sama-sama sudah berkeluarga. Dan si A ini ngerti bahwa temannya si B, partnernya ini, dia sedang selingkuh dengan wanita lain. Tapi dia memilih diam. Karena menegur bisa berantem, ujungnya bisa mengganggu kelancaran usaha. Mungkin dia juga berpikir, ya itu mungkin resiko masing-masing lah. Sudahlah diam, jangan ikut mencampuri urusan orang lain. Anda harus ingat Yeskiel 3 ayat 18. Ketika engkau melihat orang berbuat jahat, engkau diam tidak memberitahukannya, orang itu mati dalam dosanya, Tuhan akan tuntut tanggung jawabnya dari kamu. Dan luar biasanya ini jahat sekali. Yang pertama, dia diam padahal dia bisa melakukan sesuatu yang baik menegur sahabatnya. Tapi dia tidak berani ambil risiko, itu sudah salah. Yang kedua, dia diam dengan tujuan supaya
temannya tetap menjalankan usahanya dengan bagus dan usahanya itu tetap mendapat untung dengan bagus. Bapak Ibu, kadang kita bertindak menolong orang, memang kadang orang tidak selalu membalas sesuatu yang kita perbuat itu dengan kebaikan. Kadang kita menolong orang pun kalau kita nggak hati-hati kita celaka juga, saudara. Tetapi biarlah pada malam hari ini kita disadarkan bahwa sebahayanya apapun ketika orang di depan kita butuh pertolongan kita, entah itu jebakan atau enggak, ayo kita tolong dengan cerdik dan tulus. Banyak kok upaya yang kita bisa lakukan sembari kita tetap menolong dan tidak membahayakan diri kita. Mungkin kita tidak sanggup menolong, kita lapor polisi. Mungkin kita tidak sanggup menolong, tapi jikalau ada beberapa saksi kita panggil, kita bersama-sama menolong juga bisa. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu sudah ngerti kebenaran hari ini. Ketika engkau melihat temanmu, keluargamu, sesama orang Kristen hidup dalam dosa dan engkau memilih diam, engkau takut, mungkin dengan segala risikonya. Hari ini ketika engkau takut untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil, padahal Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kamu. Melayani Tuhan itu sama dengan memberitakan Injil, menjadi saksi. Ketika kita diam, kita takut, maka kita tidak akan pernah bisa ada di surga, saudara. Tempat kita adalah di neraka. Kita akan sama-sama dengan penyembah berhala, orang-orang serakah, orang-orang murtad, orang-orang cabul, itulah tempat kita. Orang-orang penakut, orang yang memilih diam untuk tidak memberitakan Injil dan kebenaran. Saudara hari ini ngerti ada sesuatu yang baik yang ketika saudara lakukan, gereja dan pelayanan akan menjadi semakin baik, akan menjadi untung. Tetapi hari ini Bapak Ibu diam. Bapak Ibu takut melakukan itu. Maka di hadapan Tuhan kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Firman-Mu telah mengingatkan setiap kami Tuhan, kalau kami telah dipilih dari sekian banyak orang, Tuhan pasti punya rencana untuk setiap kami. Jikalau Roh Kudus itu turun atas kami, itu bukan satu kebetulan, karena Tuhan telah memilih setiap kita, sehingga Injil itu harus diberitakan. Itu menjadi satu tugas, satu tanggung jawab untuk setiap orang yang percaya. Penghakiman itu bukan dari luar dulu, akan dari dalam. Tuhan akan menuntut setiap kita pada akhirnya. Oleh karena itu, janganlah lari dari tanggung jawab yang telah Tuhan berikan, termasuk anggota-anggota tubuh kita. Tuhan memberikan kita mata, tangan, kaki untuk kemuliaan yang Tuhan telah tentukan bagi setiap kita. Hari ini Tuhan, kami telah dibukakan oleh firman Tuhan. Kami percaya itu bukan satu kebetulan, dan firman Tuhan yang datang kepada setiap kita itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mengingatkan setiap kita di tempat ini, dan firman itu bukan satu kebetulan. Mungkin hari ini engkau sudah berdoa, engkau sedang berdoa, atau apa yang sedang kita gumulkan, biarlah hari ini itu semua menjadi jawaban buat setiap kita yang hadir. Dan percayalah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Percayalah, saat kita melakukan tanggung jawab, biarlah Tuhan juga akan melakukan bagiannya untuk setiap kita. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah meneguhkan setiap iman kami. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Dari para hamba Tuhan sampai kepada semua umat-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat. Dan biarlah setiap jemaat dan gereja Tuhan hidup dengan tulus dan takut akan Tuhan. Dan gereja bersatu rukun sehingga berkat Tuhan tercurah bagi kita semua. Dan biarlah Tuhan, semua orang bisa melihat kemuliaan Allah. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya dan untuk menjadi umat Tuhan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan, baik itu persembahan diakonia, perpuluhan, pembangunan gereja. Biarlah Engkau terima semuanya, karena kami memberi dengan kerelaan hati kami dengan sukacita, dan karena kami mengasihi Tuhan. Lebih daripada itu,
Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tercurah atas setiap kami di tempat ini. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Tetapi Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. 나는 예수의 작고 작은 종 되어 주 발 앞에 엎드리네. 내 삶을 주께 드려 주의 기쁨 되어 오직 주의 이름 위에 살리니 한 마음
Spirit.